Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Himami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi, bisa memberikan dampak besar dalam kehidupan kita, dan kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan tentunya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, ada amalan-amalan yang juga perlu kita perhatikan sehingga Ramadan kita bisa bertambah kualitasnya di sisi Allah. Adapun yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah niatkan di dalam hati kita. Niatkan bahwasanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bulan Ramadan ini saya ingin mengisi hari-hari 1 bulan penuh dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan soleh, bertambah tahajudnya setiap hari, bertambah ibadah-ibadah sunnahnya, semakin bertambah khusyuk di dalam ibadah-ibadah wajibnya, bertambah ringan tangan kami di dalam bersedekah, dan semua amalan-amalan soleh, ya Allah, tancapkan niat tersebut di dalam hati kita. Sebab niat ini ketika kita sudah niatkan dan kita bertekad ingin melaksanakannya, ketika nanti qadarullah ada uzur yang mungkin tidak bisa kita kerjakan, ini akan tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan Ramadan tahun ini kita ingin full beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi dengan kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah sambutlah bulan Ramadan dengan gembira. Sambutlah bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka berbahagialah. Di bulan Ramadan ini anugerah Allah sangat melimpah. Di bulan Ramadan ini rahmat Allah melimpah ruah. Maka kita perlu berbahagia menyambut bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan usia. Dengan kita berbahagia, dengan kita penuh gembira di dalam menyambut bulan Ramadan ini, maka itu akan menambah semangat kita di dalam mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan dan ketaatan. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Orang yang senang ketika melakukan ketaatan, kebaikan, dan orang yang tidak suka atau benci ketika melakukan keburukan, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka dengan kita berbahagia menyambut bulan Ramadan, itu adalah indikasi daripada keimanan kita.
Kemudian setelah kita memasuki bulan Ramadan, banyak amalan-amalan yang sejatinya perlu kita juga perhatikan agar kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang bisa menyampaikan kita kepada derajat takwa. Yang pertama adalah sholat. Perhatikan sholat kita. Yang sholat wajibnya sudah baik, ditambah lagi kekhusyuannya ketika di bulan Ramadan. Kemudian kita tambahkan ibadah-ibadah sholat sunnah, mulai dari tahajud, qiyamul lail, kemudian sholat fajar sebelum subuh, kemudian sholat duhanya kita perkuat lagi, sholat qobliyah ba'diyahnya kita kencengin lagi, dan sholat tarawihnya jangan sampai ada yang terlewat. Dan semua sholat-sholat sunnah yang sekiranya bisa menambah kesempurnaan daripada ibadah wajib kita, ibadah sholat wajib kita, laksanakan dengan penuh kekhusyuan dan penuh dengan kekhidmatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah tilawatul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi syahrul Quran. Para ulama ketika memasuki bulan Ramadan bertambah semangatnya di dalam membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan senantiasa kita basahi lisan kita dengan kalamullah, dengan membaca Al-Quran. Minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. Dan yang selanjutnya, sahabat himami rahimakumullah, amalan yang perlu kita perhatikan adalah ringankan tangan kita di dalam bersedekah. Karena di bulan Ramadan ini kita perlu memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Di luar daripada zakat, kita berikan sedekah-sedekah terbaik kita. Karena sesungguhnya harta yang memang menjadi milik kita adalah harta yang kita keluarkan. Dan harta tidak akan berkurang dengan sedekah. La yanqusu malun min shadaqatin fatasaddaqu. Harta kita tidak akan berkurang ketika kita bersedekah. Justru harta itulah yang tetap menjadi harta kita. Ketika kita meninggalkan dunia, harta benda yang kita miliki, uang yang ada di dompet kita, yang ada di rekening kita, yang ada di tabungan kita, itu akan kita tinggalkan. Tetapi harta yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi harta kita hakikatnya. Maka perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan tadi sebelum kita menyambut bulan Ramadan dan amalan-amalan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang man adraka Ramadan wa lam yukfarlah. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, justru kita tidak mendapatkan ampunan. Wal'iyadu billah. Karena ampunan di bulan Ramadan Allah berikan begitu murahnya. Allah berikan kepada siapapun yang mau menyambutnya. Dan mudah-mudahan dengan persiapan Ramadan tadi dan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan bisa menjadikan kita orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh sahabat himami dimanapun kalian berada. Aqulu qawli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.